Prancis siaga tinggi flu burung, usai siaga tertinggi serangan teroris. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Pemerintah Prancis memberlakukan siaga tinggi di beberapa wilayah terhadap serangan flu burung setelah kasus penyakit itu dilaporkan di Eropa Barat sejak bulan lalu pada Kamis 5 November 2020. Prancis telah memberlakukan siaga tertinggi terhadap serangan teroris dan kali ini mendapat serangan flu burung bersama sejumlah negara Eropa lainnya. Sekitar setengah dari wilayah Prancis akan digolongkan sebagai beresiko tinggi dan bagian lain negara akan berada dalam siaga sedang, kata pemerintah dalam sebuah dekret yang diterbitkan dalam jurnal resminya dilansir dari AFP. Tingkat kewaspadaan tinggi terutama mengharuskan peternakan unggas untuk memelihara hewan di dalam ruangan atau memasang jaringan perlindungan untuk mencegah kontak dengan burung liar yang menyebarkan penyakit. Kehadiran virus pada hewan liar di dekat perbatasan Prancis di jalur migrasi yang melintasi wilayah nasional menambah peningkatan resiko yang sangat tinggi, kata pemerintah dalam keputusan tersebut. Tindakan tersebut menggantikan keputusan sebelumnya dari akhir Oktober 2020 yang meningkatkan pengawasan di zona lahan basah yang menarik burung yang bermigrasi. Belanda pengekspor daging dan telur ayam terbesar di Eropa setelah memerintahkan permusnahan lebih dari 200.000 ekor ayam setelah flu burung yang sangat patogen ditemukan di beberapa peternakan sejak akhir Oktober 2020. Inggris pada Senin 4 November lalu memerintahkan permusnahan 13.000 burung di sebuah peternakan di barat laut Inggris setelah mendeteksi kasus di sana. Jerman sementara itu pekan lalu melaporkan kasus flu burung pada burung liar di utara negara itu. Flu burung tidak diketahui menular ke manusia tetapi sangat menular di antara unggas. Wabah di Prancis dalam beberapa tahun terakhir ini menghancurkan kawanan bebek dan angsa. Kementerian Pertanian Belanda pada Kamis 5 November lalu memerintahkan pemusnahan 200.000 ekor ayam setelah flu burung yang sangat patogen ditemukan di sebuah peternakan di timur kota Puijivik. Permusnahan yang meliputi unggas di peternakan kedua dalam radius 1 km, menjadi yang kedua dalam waktu sebulan setelah penyakit H5N8 pertama kali ditemukan pada unggas liar. Resiko terhadap manusia dari penyakit ini tergolong rendah, tetapi Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan telah menyebar di antara burung migran yang kemudian menularkannya ke unggas peliharaan. Peternak unggas Belanda telah diperintahkan untuk memelihara burung di dalam sangkar sampai pemberitahuan lebih lanjut untuk mencegah penularan. Peternakan di pusat pemusnahan di Puijivik berjarak 3 km dari kasus pertama, 30 km dari perbatasan Jerman dekat Nijmegen. Peternakan lainnya di dekat sedang diuji penyakit, sementara pengangkutan burung dilarang dalam radius 10 km. Unggas penyumbang 1,6 miliar euro di Belanda, pengekspor daging dan telur ayam terbesar di Eropa yang memperkerjakan 10.000 orang di 2.000 peternakan. Dubes Azerbaijan kecam kantor berita Prancis. Nasib Prancis makin terdesak. Duta Besar Azerbaijan di Prancis, Paris, mengecam kantor berita Prancis AFP karena tidak menerbitkan wawancara yang dilakukan dengannya. Malu pada AFP dan Didier Lauras yang menolak mempublikasikan wawancara saya, kata Rahman Mustafayev dalam cuitannya sambil melampirkan email yang dia terima. Dia juga mengkritik media lain yang dia tuduh secara sistematis menolak untuk memberikan pernyataannya. Beginilah kebebasan berekspresi, bekerja di Prancis, imbuh dia. Dalam wawancara dengan Anadolu Agency pekan lalu, Mustafayev mengecam sikap acuh tak acuh Prancis terhadap penduduk Armenia di Karabakh, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional. Diplomasi Turki sedang berfokus pada solusi di Nagorno-Karabakh. Mereka tidak membalas provokasi Armenia dengan cara yang sama dengan menjatuhkan bom ke tempat-tempat yang berjarak 250 km dari zona konflik, tutur dia. Saya tidak mengerti mengapa dukungan ini mengganggu elit Prancis, tanpa dia. Dia juga menggarisbawahi orang-orang Armenia juga melanggar hukum Prancis yang mengaku Nagorno-Karabakh sebagai wilayah Armenia. Mustafayev mengatakan kedutaan besar Azerbaijan di Paris telah diancam dan diserang berkali-kali. Jika aturan hukum dipernyatakan, maka tidak normal bagi Prancis untuk membiarkan semua ini terjadi, tukas dia.
Hubungan antara dua bekas Republik Soviet itu tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Karabakh Atas, wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional. Bentrokan baru meletus pada 27 September dan seruan internasional untuk menghentikan pertempuran tidak dijawab. Armenia melanjutkan serangan terhadap warga sipil dan pasukan Azerbaijan. Oschemist Group diketahui bersama oleh Perancis, Rusia, dan Amerika dibentuk pada tahun 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi tidak berhasil. Gencatan senjata disepakati pada tahun 1994. Banyak kekuatan dunia telah mendesak gencatan senjata dan memulai dialog. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan Turki harus terlibat dalam proses untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini. Buntut sikap Macron, Muslim Prancis jadi sasaran kekerasan. Tekanan terhadap Muslim di Prancis termasuk organisasi Islam dan masyarakat sipil terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini terjadi semenjak pemerintah mengumumkan apa yang mereka sebut dengan perang melawan separatisme. Dilansir dari laman Yeni Safak pada Selasa 10 November, pada 1 September majalah Pekan Prancis, yaitu Charlie Hebdo menerbitkan ulang kartun-kartun hujatan yang menghina Nabi Muhammad SAW menjelang persidangan serangan 2015 di kantor mereka. Kurang dari sebulan kemudian, 2 orang terluka dalam serangan menggunakan pisau di dekat bekas kantor Charlie Hebdo. Serangan pada 25 September diikuti pidato kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 2 Oktober, di mana dia mengumumkan rencana untuk mengatasi separatisme Islam. Dia merestrukturisasi Islam di Prancis. Pemerintah di Prancis segera memulai operasi melawan organisasi dan tempat ibadah Islam atas nama memerangi radikalisme. Tekanan terhadap umat Islam di negara itu semakin meningkat setelah seorang guru Prancis, Samuel Paty, yang menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas dibunuh pada 16 Oktober. Dalam pembelaan mereka, Macron mengatakan Prancis tidak akan melepaskan kartun tersebut setelah pembunuhan Paty. Ucapnya memicu kemarahan di dunia Muslim dengan banyak yang menyerukan boikot produk Prancis. Kartun provokasi itu atau kartun provokatif tersebut juga diproyeksikan di beberapa hotel dan di gedung resmi di kota Montpellier, Toulouse, dan juga Béziers. Sementara itu, polisi Prancis menggerebek rumah tokoh Muslim terkemuka setelah pembunuhan Paty. Selanjutnya, pemerintah deportasi dikeluarkan dan untuk 200 orang dan lebih dari 50 asosiasi serta organisasi Islam sedang diselidiki.